Hai, nama saya Martia Ranita Karina, dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, berdasarkan SK Mendikbudristek nomor 736 UN 3 2020, dan saya memiliki latar belakang pendidikan S2, Vaksinologi dan Imunoterapeutika, serta diberikan tugas untuk mengampu beberapa mata kuliah terkait virologi dan imunologi, salah satunya adalah ilmu penyakit viral. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4 program studi S1 Kedokteran Hewan dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai penyakit infeksi pada hewan yang disebabkan oleh virus patogen, termasuk mekanisme infeksi, gejala, patogenesis, diagnosis, pencegahan, hingga strategi eliminasi penyakit. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami mekanisme infeksi berbagai penyakit viral secara komprehensif, mulai dari etiologi, epizootiologi, patogenesis, gejala klinis, secara diagnosis, hingga upaya pencegahan dan pengobatan. Capaian ini dituangkan pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mata kuliah ilmu penyakit viral dilaksanakan selama 16 pertemuan, 14 kali kuliah, dan 1 kali ujian tengah semester, dan juga 1 ujian akhir semester. Asesmen terdiri dari 10% soft skill dan partisipasi, 12% tugas, 18% praktikum, 16% kuis, dan 20% UTS, dan 24% UAS. Pada pertemuan pertama, saya menyampaikan kontrak perkuliahan yang memuat CPL, CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, media, komponen penilaian, serta referensi. Saya bertanggung jawab menyampaikan 2 topik pada 5 kelas reguler, yaitu prion dan transmissible encephalopathy, serta hantavirus dan Wesnel virus, serta 5 topik di kelas internasional dengan tambahan materi Japanese encephalitis, Hock cholera, pseudorabies, dan African swine fever. Dalam proses pengajaran, saya menerapkan metode student-centered learning dan juga case-based learning. Mahasiswa dilibatkan secara aktif melalui diskusi, kasus aktual yang diambil dari jurnal internasional, berita, atau video edukatif. Pendekatan ini meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan analitis mahasiswa. Ilmu penyakit viral juga dilengkapi praktikum sebesar 2 SKS untuk melatih keterampilan aplikasi. Menjawab tantangan era digitalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi, saya mengusulkan inovasi bioinformatika untuk menganalisis genomik virus dan interaksinya dengan host. Inovasi ini diimplementasikan sebagai proyek mahasiswa dan terbukti efektif, terutama pada masa pandemi COVID-19 ketika kegiatan laboratorium terbatas. Pembelajaran bioinformatika mampu meningkatkan keterlibatan mahasiswa selama perkuliahan daring karena dapat dipraktekkan langsung dari rumah. Hal ini terlihat dari terbentuknya grup studi bioinformatika yang awalnya hanya diikuti mahasiswa semester 4, lalu berkembang hingga melibatkan mahasiswa tingkat akhir dan lintas jenjang yang memanfaatkan bioinformatika dan kemajuan teknologi ini untuk penelitian mereka. Kegiatan ini juga mendorong publikasi mahasiswa di jurnal internasional, menjadi bukti nyata integrasi teori dan praktik yang bermanfaat. Selain interaksi tatap muka dan daring, saya juga memanfaatkan platform Hebat e-learning dari Universitas Airlangga, di mana semua materi, presentasi, video pendukung, dan jurnal ilmiah diunggah di sana. Tugas, penilaian, serta diskusi juga difasilitasi melalui Hebat e-learning. Selain itu, saya aktif mengelola grup WhatsApp yang terdiri dari perwakilan mahasiswa tiap kelas dan dosen pengampu, sehingga memperkuat komunikasi, mempermudah koordinasi, dan mempercepat penyelesaian masalah yang muncul selama perkuliahan. Sebagai kesimpulan, saya berkomitmen menciptakan suasana belajar yang interaktif,
inovatif, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui penerapan metode pembelajaran aktif, diskusi berbasis kasus, dan pengenalan bioinformatika, mahasiswa tidak hanya memahami konsep teoritis, tapi juga menguasai keterampilan analitis dan aplikatif yang relevan. Hal ini mendukung misi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Ilmu Penyakit Viral pada topik lanjutan hantavirus dan West Nile virus. Jadi hari ini saya Martia Ranita Karina akan memfasilitasi gitu ya dua topik virus yang akan kita bahas dan diskusikan pada hari ini. Kalau eh, kalau suara saya tidak terdengar atau saya terpental, silahkan Komting bisa menghubungi saya melalui WhatsApp grup Komting. Baik, langsung saja kita bahas topik virus yang pertama yaitu hantavirus. Hantavirus ini terdiri dari dua jenis gitu ya. Yang pertama hemorrhagic fever with renal syndrome atau singkatannya HFRS dengan nama lain hemorrhagic fever, epidemic hemorrhagic fever, nephrophatia epidemica dan masih banyak nama lainnya. Hemorrhagic fever dengan renal syndrome ini, jenis yang ini itu tersebar di seluruh dunia. Sedangkan jenis yang lain yaitu hantavirus pulmonari syndrome dan kematian. Sesuai dengan namanya, jenisnya ini dibagi berdasarkan gejala klinis. Yang pertama, hemorrhagic fever with renal syndrome itu gejalanya lebih ke arah demam berdarah diikuti dengan gejala ikutan gagal ginjal. Sedangkan hantavirus pulmonari syndrome gejalanya lebih ke arah kardiopulmonar, yaitu jantung, menyerang jantung dan paru-paru. Etiologi dari penyakit ini, eh, dari virus ini, negative sense single-stranded RNA memiliki amplop gitu ya, dan dari family Bunyaviridae dari genus Hantavirus, karena dia memiliki envelope yang terdiri dari lipid ya, maka virus ini sensitif terhadap solvent-solvent yang melarutkan lemak seperti alkohol dan lain sebagainya. Terdiri dari tiga segmen nukleotida, gitu ya, genetiknya cukup unik karena dia segmented. Tiga segmennya yaitu segmen berdasarkan ukuran, segmen S, segmen M, segmen L, gitu ya. Dan tiap segmennya itu mengkode protein, gitu ya, masing-masing. Dan virus ini, hantavirus ini termasuk non-arbovirus atau bukan termasuk arthropod-borne virus atau bukan virus yang ditularkan melalui vektor insekta. Ini hantavirus atau serotipe dari hantavirus hemorrhagic fever dengan renal syndrome, di mana yang paling banyak itu ini ya, Soul yang ditularkan melalui ratus Norvegicus dan ratus-ratus yang penularannya itu ada di banyak negara, ditemukan worldwide. Salah satunya juga merupakan jenis yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Hewan pembawa atau reservoir dari hantavirus ini ditemukan di beberapa hewan pembawa, di antaranya hewan 51 hewan pengerat, tikus dan sejenis bandikut dan sejenisnya ditemukan juga di cecurut gitu ya. Cecurut itu memang bentuknya mirip tikus gitu, bentuknya mirip hewan pengerat tapi maksilofasialnya itu berbeda. Tidak sekuat hewan pengerat gitu ya. Kalau di Indonesia kita panggilnya cecurut gitu. Sebenarnya berbeda. Kemudian ditemukan juga pada 7 spesies kelelawar. Ini hewan pembawanya dan bisa ditularkan di manusia gitu ya. Tidak kurang dari 20 jenis virus ini itu dapat menginfeksi
manusia atau zoonosis. Ditularkan melalui sekresi-sekresi di antaranya feses dan urin dan ini bisa terbawa angin gitu ya. Virus yang dikeluarkan melalui sekresi itu bisa terbawa angin dan masuk melalui saluran pernafasan atau perinhalasi dan juga selain melalui perinhalasi dapat juga ditularkan melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Di Indonesia, eh, pada manusia maupun pada tikus sudah pernah dilaporkan angka kejadiannya gitu ya. Dan di antaranya di beberapa jenis tikus, baik tikus rumah, tikus atap, tikus kayu, bandikut, gitu. Dan juga ditemukan di cecurut Sungkus murinus. Pada gejala klinis, hantavirus ini pada tikus tidak menunjukkan gejala karena dia reservoir gitu ya, jadi dia tahan. Kemudian pada babi dapat terjadi shedding virus melalui feses dan urin. Pada anjing kucing dilaporkan kejadian seropositif atau ditemukannya antibodi ya di dalam tubuh anjing dan kucing terhadap hantavirus ini tanpa ditemukan adanya shedding pada sekresinya. Pada manusia pernah ditemukan positif gitu ya, manusia terinfeksi ini, namun penularan antar manusia atau dari manusia ke manusia belum pernah dilaporkan. Gejala klinis dari jenis hemorrhagic fever with renal syndrome itu memiliki masa inkubasi yang cukup panjang, yaitu 2 sampai 8 minggu ya. Jadi beberapa fase, di antaranya fase febris, di, di mana terjadi demam, bintik kemerahan gitu ya, seperti hemorrhagic fever lainnya, bintik kemerahan yang ditemukan pada konjungtiva dan wajah, diikuti sakit kepala dan tidak nafsu makan. Kemudian fase kedua ada fase hipotensi, di mana terjadi shock hingga edema peritoneal dan pulmo, diikuti oligouria, diuretik, dan fase penyembuhan atau fase convalescence. Sedangkan gejala klinis pada hantavirus pulmonari syndrome ini cukup akut gitu ya, lebih cepat dibandingkan jenis satunya, di mana masa inkubasi terjadi 14 sampai 17 hari dan terdapat 3 fase, di antaranya fase fibril prodrom, terjadi 3 sampai 6 hari, mialgia, sakit kepala hebat, malaise, demam tanpa batuk dan pilek, diikuti dengan gejala fase kardiopulmonari, di mana virus ditemukan menyerang endotelium mikrovaskular paru yang menyebabkan kebocoran mikrovaskular, dan di sini gejala batuk mulai muncul, biasanya disertai dengan gastritis, miokarditis, hipotensi, dan takikardia. Pada pemeriksaan darah ditemukan adanya gejala trombositopenia dan leukositosis. Bila bisa melewati masa kritis ini, maka sampai pada fase ketiga, fase penyembuhan, yaitu fase convalescence. Diagnosa pada kedua jenis ini sama ya, yaitu utamanya lebih kepada pemeriksaan serologis, pemeriksaan imunoglobulin M dan imunoglobulin G, baik dengan ELISA, Western blot, dan pemeriksaan lainnya, juga dapat dikultivasi ya, diisolasi dan dikultur dengan menggunakan sel lain tertentu, yaitu Mongolian Gerbil kidney cell dan juga Gold hamster cell. Dan diferensial diagnosanya, karena dia ada hemorrhagic fever, maka tentu saja hemorrhagic fever lainnya, rickettsiosis, murine typhoid, dan leptospirosis. Karena utamanya ditularkan melalui sekresi maupun gigitan dari hewan reservoir ya, tikus dan roden dan juga reservoir lainnya, maka hygiene dan sanitasi perumahan dari hewan pembawa itu eh, sangat esensial untuk dilakukan. Di antaranya dengan memasang kawat agar tikus maupun kelelawar tidak masuk rumah, menutup memberikan tutup gitu ya pada tempat sampah, kemudian memasang jebakan tikus dan melaksanakan program surveillance serta untuk daerah outbreak bisa dilakukan vaksinasi dengan vaksin multivalen. Baik, ini studi kasus yang sudah saya upload di Hebat e-learning dan saya yakin saudara sudah membaca karena berdasarkan tugas yang dikumpulkan semuanya sudah mengumpulkan gitu ya.
Dan tugas ini merupakan prasyarat pra perkuliahan. Baik, langsung saja kita diskusikan. Silahkan join di menti.com dan gunakan kode di atas 8366751. Sudah Dokter, dok, ini harus sudah. masukin kata ini apa? Oh, oke, oke. Ya, Masuk. menjawab. Menurut saudara, setelah membaca paper tadi, menurut saudara bagaimana infeksi hantavirus di Indonesia? Atau ada yang mau menjelaskan tentang jawabannya, kenapa prevalensinya rendah atau surveillance kurang merata, tersebar secara sporadis? Eh, Ada yang mau menyampaikan menurut pendapatnya? saya, Ya, kalau silakan. untuk surveillance yang kurang merata ini, karena kalau dari papernya itu, eh, dia mengkombinasikan dari tahun sebelumnya kan, Dok. Tapi itu hanya di daerah-daerah tertentu, misalnya di Jakarta, di mana eh, banyak orang yang datang dari seluruh Indonesia. Tapi itu sepertinya tidak mempresentasikan apakah itu benar-benar hasil surveillance dari Jakarta itu sendiri. Karena kalau yang saya baca dari jurnalnya, sepertinya yang diambil adalah yang di daerah pelabuhan seperti itu. Jadi sepertinya kurang kurang merata menurut saya. Ya, ya, excellent. Jadi memang karena surveinya itu ter tidak terpusat di di beberapa spot gitu ya, tapi terpusat di pelabuhan. Jadi bisa jadi itu tidak hanya yang berasal dari daerah situ saja, tapi bisa terbawa kapal dan lain sebagainya, gitu ya. Ya. Ada lagi yang mau neglected? Oke dok, mungkin saya izin Ya, ya dokter. silakan. Kalau menurut saya, mungkin tadi saya akut dulu. Kalau dari papernya sih tadi kan mengkombinasikan dua metode ya dok. Itu kan dia kan semacam apa itu review gitu. Jadi beberapa jurnal sebelumnya dianalisis kembali. Di situ kebanyakan metodenya yang dipakai itu adalah penggunaan ELISA dengan IgG sama IgM ya. Dan kebanyakan dari situ datanya yang paling banyak itu yang IgM yang positif. Jadi kemungkinan di situ disimpulkan di Indonesia itu banyaknya yang infeksinya itu akut gitu karena wakili yang muncul pertama itu antibody IgM gitu. Terus kalau Ya, yang neglected, ini dok mungkin kalau nggak salah karena datanya yang dimunculkan itu mulai dari tahun 2000-an, terus ada tahun 1900 atau 1800-an, terus data yang terbaru itu belum ada. Jadi kesannya, menurut saya pribadi, eh, apa ya, penelitian terhadap penyakit ini dan hantavirus ini itu masih eh, di apa ya tidak diperhatikan jadi semacam bagian-bagian dari penyakit yang neglected gitu dok. ya, Saya seperti ya, itu. ya. Terima kasih. Eh, Benar ya. Jadi kenapa yang diperiksa itu IgM karena memang kita pengen tahu yang sedang terjadi infeksi gitu ya atau infeksi akut gitu. Kalau IgG itu kan berarti pernah terinfeksi ya, belum tentu masih terinfeksi begitu. Kemudian dan kalau IgG tidak bisa dibedakan antara masih terinfeksi ataupun hasil vaksinasi. Kalau IgM berarti saat itu kan masih terinfeksi. Kemudian kalau neglected memang ya karena penyakit ini sebenarnya mengancam gitu ya, tapi tidak pernah dilakukan investigasi mendalam atau surveillance rutin gitu ya untuk penyakit ini, yaitu kenapa? Karena mungkin masih dianggap kurang penting gitu ya, karena tidak pernah terjadi penularan antar manusia ke manusia. Terima kasih. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu fakta apa yang menurut saudara paling menarik setelah membaca jurnal tersebut? Oke, ada yang mau menjelaskan terkait dengan fakta yang menurut saudara paling menarik ini? Ada tikus, pelabuhan, serang virus, kemudian rodent, dan juga pria dewasa. Boleh dijelaskan?
berikan eh, alasannya kenapa hal-hal ini merupakan yang menurut saudara paling menarik. Izin dok menjawab. Silahkan. Eh, yang serang virus itu cukup menarik sih dok. Sebenarnya kan di studi ini kan dilakukan dua ya. Jadi ada yang dia tracing lewat darah sama literatur review. Nah, di sana kan pada tahun 2000 itu kan disebutkan kalau misalnya eh, ada ditemukan dia itu cukup berbeda dengan yang tersebar secara worldwide yang shoal tadi, yaitu Mhm. serang. Dan itu ditemukannya tuh tahun 2000 yang mungkin belum dilakukan karakterisasi secara whole genome ya dok, tapi sudah Mhm. dikomparasi dari tiga segmen tadi, baik medium, small sama L-nya, dan itu cukup signifikan perbedaannya. Nah, tapi tidak ada kan dari tahun 2000 ya dok sampai sekarang 2025 itu kayak kok kok tenang-tenang aja gitu, nggak ada apa-apa gitu. Sedangkan kan cukup menarik ketika dia itu diketahui berbeda kan bisa jadi mungkin tisu tropismenya berbeda atau gejala klinisnya berbeda. Nah, ini kenapa tidak apa ya dok tidak diperdalam ya selain mungkin tadi ya dok neglected gitu. Jadi cukup menarik gitu. Ternyata ada sesuatu yang baru tapi tidak diperdalam gitu. Baik sekali ya, karena memang ini serang virus ini ditemukan di Serang gitu ya, dan yang mengejutkan adalah dia memang berbeda dari serotip yang pernah ditemukan sebelumnya, yaitu eh, salah satunya Seoul gitu yang paling banyak ditemukan di salah satunya di Indonesia. Nah, Serang ini ternyata dia masih satu tipe sama hantavirus, tapi sangat berbeda dari jenis yang serotip yang lain. Topik yang kedua yang akan kita bahas adalah virus West Nile atau West Nile virus, di mana gejala utamanya adalah ensefalitis gitu ya, atau terjadinya radang pada otak. Dan virus ini termasuk arbovirus gitu ya, berbeda dengan hanta yang non-arbovirus. Kalau West Nile ini adalah arbovirus, vektor insekta. Etiologi dari penyakit ini merupakan virus dengan positif sense single-stranded RNA, memiliki amplop, dan karena memiliki amplop, dia sensitif terhadap pelarut-pelarut lipid. Kemudian dari family Flaviridae, dari genus Flavivirus, di mana ini masih satu genus dengan penyakit eh, Dengue, DBD, yellow fever, dan Zika. Di mana tiga virus ini juga termasuk arbovirus gitu ya, atau arthropod-borne virus. Dan ditularkan dari burung melalui gigitan nyamuk. Terdapat dua genetic lineage, di mana lineage yang pertama terdiri dari tiga clades. Clade 1A menyebabkan outbreak di banyak negara, clade 1B disebut juga Kunjin virus ditemukan di Australia, dan clade 1C ditemukan di India. Dan lineage kedua ini lebih bersifat asimptomatis atau memiliki gejala yang ringan atau mild infection. Sejarah dari virus ini pertama kali ditemukan di Uganda, Afrika pada abad 1900-an, dan kemudian ditemukan di beberapa negara termasuk di Indonesia di tahun 2014, di mana terdapat 12 pasien di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dekat UNER ya. 12 pasien tersebut positif terinfeksi West Nile virus. Penularan dari West Nile virus ini terdiri dari pertama reservoir host-nya tadi adalah burung ya, termasuk burung-burung yang bermigrasi pada waktu-waktu dan musim-musim tertentu. Dan burung ini virus yang terbawa oleh burung ini bisa terbawa juga oleh nyamuk bila nyamuk ini menggigit burung ini tadi ya. Kemudian bisa ditularkan melalui nyamuk ke manusia maupun kuda atau mamalia yang lainnya yang disebut sebagai incidental host. Jadi ada reservoir host atau amplifier host, ada vektor, dan ada incidental host.
Nih, yang pertama amplifier host atau reservoir hostnya ada burung. eh, Dapat ditularkan langsung gitu ya, mulai bangkai-bangkai burung juga. Kemudian dapat juga ditularkan melalui vektor nyamuk utamanya, dan juga pernah dilaporkan ada pada caplak ditemukan di Rusia, Asia dan Rusia, namun masih belum jelas apakah memang benar-benar bisa ditularkan ke manusia atau mamalia yang lain. Dan sebagai vektor ya, nyamuk ini juga bisa menularkan secara vertikal atau transovari gitu ya, dari induk nyamuk ke jentik nyamuknya. Incidental host ada manusia, kuda, dan mamalia lainnya yang bisa ditularkan melalui beberapa rute. Yang pertama tadi, eh, kontak langsung dengan bangkai burung yang terinfeksi. Kemudian bisa ditularkan juga melalui nyamuk. Penularan dari manusia ke manusia pernah dilaporkan melalui transfusi dan transplantasi organ, dan juga bisa ditularkan secara vertikal dari ibu ke anak, baik melalui transplasenta gitu ya, saat saat fetus atau embrio itu masih di dalam kandungan, maupun ditularkan melalui breastfeeding atau ASI. Ini adalah list dari incidental host yang bisa terinfeksi West Nile virus, jadi lumayan banyak, cuman yang akan kita bahas adalah beberapa, termasuk di antaranya yang paling sering adalah kuda. Karena kuda ini infeksi di ensefalitis gitu ya, maka gejala-gejala yang muncul adalah gejala-gejala neurologis, di antaranya anoreksia, ataksia, weakness, teeth grinding, convulsion, kejang, dan lain sebagainya. Gejala-gejala neurologis. Sedangkan gejala klinis pada ruminansia yang lain itu sangat jarang terjadi. Bila terjadi pun pada saat outbreak hanya satu gitu atau dua hewan yang terinfeksi dari suatu peternakan. Jadi memang angka kejadiannya sangat kecil pada mamalia yang lain, namun bisa ditemukan, pernah dilaporkan pada sheep, alpakas, reindeer, dan white-tailed deer. Hewan yang terinfeksi ini bisa mati cepat gitu ya, 1 sampai 2 hari, dan pernah juga dilaporkan pada domba ada gejala ikutan yang lain, yaitu gejala reproduksi selain gejala neurologis. Gejala klinis pada anjing dan kucing gitu ya, seringkali asimptomatik, jarang sekali menunjukkan gejala. Pernah dilaporkan adanya fever, depresi, kelemahan otot, kejang, dan paralisis, sekali lagi gejala-gejala neurologis, dan diikuti dengan miokarditis gitu ya, atau radang pada otot jantung. Diagnosa dan terapi masih menggunakan, sama seperti hantavirus, masih menggunakan uji serologis, mendeteksi adanya antibodi gitu ya terhadap virus melalui ELISA, eh, PRNT, encephalitis gitu ya. Maka terapinya juga merupakan terapi-terapi suportif di antara konvulsi, anti radang, dan antipiretik. Pengendalian karena tadi utamanya ditularkan melalui bangkai burung yang mati dan juga nyamuk, maka hygiene dan sanitasi itu lebih diutamakan, baik dari bangkai terhadap bangkainya maupun dari nyamuk. Yaitu bisa dilakukan dengan cara memasang kawat kasa anti nyamuk, menutup tempat penampungan air supaya nyamuk tidak berkembang biak di sana, menggunakan kelambu anti nyamuk, menggunakan larvasida pada tandon air, serta dilakukan program surveillance. Untuk vaksinasi biasanya dilakukan pada daerah outbreak dengan 2 kali ulangan. Selanjutnya, kita akan membahas kasus yang terjadi pada pada infeksi West Nile virus ini yang ada di Indonesia, yang juga sudah saya upload pada Hebat e-Learning. Maka belum menutup perkuliahan hari ini, mari kita selesaikan dengan kuis untuk mengecek pemahaman saudara.